Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Husna dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil laporan praktek kerja lapangan saya. Pada saat itu saya dibimbing oleh Bapak Tulus Rega. Kepadanya terima kasih. Tanpa berlama-lama, saya mulai. Ini dia laporan praktik kerja lapangan mahasiswa di KAFI Universitas Nusa Putra di KB dan DTA Nurul Iman. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan yang dilatar belakangi praktik kerja lapangan ini merupakan sarana pengaplikasian teori ke dunia kerja nyata. Nah, ini dilaksanakan di kelompok bermain dan Dinia Takmiliyah Awaliyah Nurul Iman dalam bidang pendidikan dan desain. Kegiatannya itu mencakup desain mendesain grafis, mendokumentasi media sosial, mencatat administrasi, operator, dan pendampingan guru. Nah, manfaatnya sendiri untuk menambah keterampilan teknis, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan PKL. Umumnya tujuannya yaitu mengaplikasikan ilmu desain komunikasi visual dan menambah pengalaman praktis di dunia kerja. Umumnya yaitu untuk membantu desain grafis dan media publikasi, mengelola akun media sosial sekolah, mendokumentasi kegiatan sekolah, membantu administrasi, dan juga ikut kegiatan sekolah. Selanjutnya ada manfaat dari praktik kerja lapangan ini bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, yaitu untuk mendapat pengalaman kerja nyata, melatih keterampilan desain dan komunikasi saya, serta menumbuhkan disiplin dan kerjasama pada dunia kerja. Bagi sekolah, manfaatnya untuk membantu dalam desain, mendokumentasi media sosial, mencatat administrasi, dan mendapat ide baru untuk pengembangan media sosial dan media kreatif. Bagi kampus, manfaatnya yaitu menjalin kerjasama dengan instansi dan membuktikan kemampuan mahasiswa, serta menjadi bahan evaluasi kurikulum agar lebih relevan. Selanjutnya ada bab 2, profil instansi. Sejarah singkat dari kelompok belajar dan Dinia Takmiliyah Awaliyah Nurul Iman ini berdiri pada 29 April 2011 yang di bawah naungan Kemdikbud. Awalnya hanya mendirikan kelompok bermain saja, namun kemudian berkembang dengan membuka dan mendirikan Dinia Takmiliyah Awaliyah, sekolah siang untuk pendidikan agama anak-anak di sekitar Kalapanunggal Sukabumi. Visinya yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan kreatif, berkualitas, dan islami. Misinya yaitu menjadikan pembelajaran menyenangkan, pembiasaan disiplin, akhlak, meningkatkan kompetensi guru, serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Kegiatan pendidikannya yaitu seperti belajar dasar membaca, menulis, berhitung, seni, dan kreativitas. Pendidikan agamanya seperti doa, wudhu, sholat, dan Al-Quran. Ekstrakurikulernya yaitu seperti menggambar, kaligrafi, mewarnai, lomba-lomba, dan juga peringatan-peringatan hari besar. Dan pembiasaan karakternya yaitu untuk mendisiplinkan agar bertanggung jawab dan menghargai sesama. Perannya bagi masyarakat yaitu KB dan DTA Nurul Iman ini menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan sosial untuk
untuk berkontribusi membentuk generasi cerdas, beriman dan berkarakter Islam dengan dukungan guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya ada bab 2 kegiatan PKL. Nah, pada kegiatan PKL ini di minggu pertama saya masuk itu merupakan tahun ajaran baru. Nah, saat itu saya mendesain name tag dan daftar kegiatan untuk MPLS. Saya pun mendokumentasi kegiatan-kegiatan, mencatat data siswa baru, dan membuat konten untuk media sosial. Di minggu kedua, saya pun mendesain, mengelola media sosial, membuat poster Hari Anak Nasional, dan membuat editing video sederhana. Di minggu ketiga, saya mendokumentasi pembelajaran, membuat materi menggambar, dan saya pun ikut musyawarah dengan guru-guru. Di minggu keempat, saya mencatat administrasi dan mendesain konten untuk media sosial di hari berikutnya. Di minggu kelima, saya mencatat administrasi lagi dan mempersiapkan hari untuk kemerdekaan 17 Agustus. Saya membuat desain dan mendokumentasi lomba-lomba 17 Agustus tersebut. Pada minggu itu saya pun ada ikut rapat dengan program MBG bersama guru-guru yang lain. Karena saat itu akan diluncurkannya makan bergizi gratis, maka guru-guru disarankan untuk ikut dalam rapat program ini, dan saya pun mendokumentasikan kegiatan tersebut. Di minggu ke-6, saya melakukan dokumentasi lomba Agustusannya pada hari H dan mencatat administrasi lagi. Dan untuk hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah dokumentasi foto dan video sekolah menjadi lebih tertata, media sosial aktif, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, menguasai keterampilan administrasi sederhana untuk saya, dan pengalaman nyata di desain dokumentasi, desain media sosial, dan kerja tim. Menambah wawasan juga pada dunia pendidikan dan manajemen sekolah. Selanjutnya ada bab 4, analisis dan pembahasan. Nah, hubungan antara PKL dengan pelajaran kampus ini yaitu beragam, seperti desain grafis, komunikasi visual, multimedia, penerapan teori komposisi, tipografi, warna, dan juga ilustrasi. Teori-teori ini langsung diaplikasikan dalam desain dan publikasi sekolah. Nah, walaupun terdapat beberapa kendalanya pada kegiatan tersebut, seperti keterbatasan alat dan perangkat desain, waktu terbatas, harus menyesuaikan kegiatan sekolah, sulit menentukan konsep desain karena harus sesuai kebutuhan sekolah. Nah, walaupun walaupun ada kendala-kendala seperti itu, nah saya mencari solusinya, yaitu saya mencoba mengoptimalkan perangkat dan aplikasi sederhana yang ada saja, lalu saya mengatur waktu kerja agar lebih terstruktur. Saya pun mencoba mendiskusikan dengan guru terkait untuk menyamakan konsep desain dengan kebutuhan sekolah. Oke, selanjutnya ada bab 5, penutup. Nah, dari kegiatan praktik kerja lapangan saya ini, kesimpulannya memberikan pengalaman nyata di bidang desain, dan bukan cuma bidang desain, tapi dalam bidang media sosial, administrasi, dan juga mendokumentasi. Nah, teori-teori dari kampus itu terbukti relevan dengan praktik lapangan yang saya lakukan, dan
PKL ini melatih etika kerja saya, kerjasama, ketelitian, dan tanggung jawab. Nah, walaupun terdapat kendala-kendalanya tadi, namun ini jadi pelajaran untuk meningkatkan kemampuan saya. Dan sarannya untuk sedikit saran menambahkan untuk kampus memperluas kerjasama, terus memperluas dan berikan pembekalan keterampilan praktik sebelum PKL, dan untuk instansi yaitu teruslah memberikan bimbingan lebih intensif dan libatkan mahasiswa di berbagai bidang. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dari sebagian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Nah, seperti di sini ada saat ketika saya merancang desain, name tag, ada saat saya editing video untuk dokumentasi, lalu ada saat saya membuat media pembelajaran untuk dinia, sekolah siang, lalu saya pun melakukan kegiatan pembelajaran melalui media gambar, media belajar kreatif, lalu ada dokumentasi dari desain IG dan Facebook, konten desain IG dan Facebook, lalu ada desain poster promosi untuk penerimaan peserta baru, dan saya pun ikut kegiatan musyawarah ranting dinia. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi untuk pemberian hadiah dari lomba dan dokumentasi kegiatan di luar sekolah. Nah, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan dari hasil laporan praktik kerja lapangan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.